Kasus-kasus kayak gini tuh buat gue tuh nggak nggak dituntasin, gitu. nggak tuntas. Jadi ujungnya kalau buat gue tuh kayak naruh sampah di bawah karpet. Iya, dan termasuk kan belum ada klarifikasi ya kasus dia ketika dia dipanggil saksi oleh tipikornya Mabes Polri kan? Iya, itu kan panggilan pertama kan. Panggilan pertama, setelah itu kan nggak ada apa-apa kan? Ujungnya kan Budi Ari cuma ngomong itu fitnah. Iya, nah tapi blundernya ini menurut gua karena dia menyinggung PDIP. Nah, dia menyinggung PDIP, terlibat juga segala macam. Itu kalau buat gua simpel banget. Tunjukin aja buktinya. Ini Budi Ari ini, Le. Iya. Budi Ari. Ini udah mulai belum? Hah? Udah. Oh iya, hajat. Budi Ari ini lagi kena musibah ini. Udah kemarin dia di DPR rapat dengar pendapat dengan Dewan, dicecar tuh. Satu, proyek Koperasi Merah Putih yang terlalu ambisius. Itu juga dihantam tuh oleh anggota Dewan. Jangan terlalu obsesif, duit dari mana? Terus koperasi itu bisa bertumbuhnya seperti apa? Oh, Koperasi Merah Putih sih oke. Ya oke, tetapi kalau itu kan memproduksi juga tuh, Le. Meskipun menurut gua, tapi lanjut dulu deh. Ya maksud gua intinya adalah ini yang terjadi di DPR itu kan dibombardir tuh. Yang kedua, yang nggak kalah menarik itu soal judol. Ya. Ini karena persoalannya kan lama ini kan, persoalan ketika dia menjadi Menteri Kominfo. Di mana divisi pengawasannya yang kaitan dengan judi online ternyata ininya dari dia kan, referensinya dari dia tuh. Nah, sehingga ketika ini kasus masuk ke pidana, namanya sempat disebut-sebut. Iya, di sidang. Nah, makanya anterin pakai kresek. Ini kresek. Ini gorengan. Isinya gorengan. Gue pikir judul. Nah, menurut lu gimana, Le? Terutama yang sama PDIP, Le. Iya. Yang pertama gua menyoroti yang Kopdes tuh, Dan. Gua agak bingung ya, itu DPR kan nyerang ya. Tapi pada akhirnya kan DPR mendukung Kopdes Merah Putih kan. Mendukung pasti, nggak mungkin nggak. Pertanyaan gua, angka-angka yang diajuin sama Budi Ari, gue bertanya, kan dia ngomong bahwa akan ada untung 1 triliun segala macam, pertumbuhannya 20%. Gue bertanya, emang ada koperasi, berapa banyak sih koperasi yang tumbuh? Luar biasa. 20%. 20%. Karena kalau gue nggak salah, itu cuma 30% dari koperasi ini yang untungnya bagus. Yang gede ya. Dan itu bukan dari 30% ini. Terbesar itu koperasi yang bergerak di keuangan. Iya. Nah, kalau Merah Putih, kan dia ngomong tuh bakal ada apotek segala macam. Pertanyaan gua, emang jual obat apotek ini bisa tumbuh 20%? Hitung-hitungannya dari mana? Iya. Ngebangunnya. Lu bisa untung 20% dari mana? Iya. Pertumbuhan loh. Sementara ini kayak misalnya apotek, dia kan bersaing juga tuh. Iya. Itu pertanyaan gua. Lu ngomong pertumbuhan 20% itu bagaimana datanya? Ya. Nah, itu juga salah satu yang kemarin diserang di parlemen tuh itu, Le. Iya, tapi ujungnya kan dia setuju. Iya. Kan gua berharap kalau lu serang kayak gitu, mungkin lu balik lagi deh dengan angka yang bagus. Dengan data yang konkret. Ini kan kayak ngambung ya. Maksud gue tuh lu ngomel-ngomel tapi disetujuin. Maksud gue lu koperasi 1 triliun. Itu yang namanya proses politik tuh. Nah, itu kalau soal Kopdes lah. Gua oke, Kopdes segala macam, tapi buat gua nggak jangan lu ngomong over. Over lah gitu sampai 1 triliun gitu. Jangan jual obat. Iya, kecuali kalau koperasinya dikasih tambang gitu. Gitu ya. Yang kedua, kalau soal judol, gue tuh judol tuh capek itu gini, ya sudahlah gitu kan, ini ada kesaksian yang mengatakan Budi Ari menerima duit, kan kesaksian tuh. Iya. Buat gue simpel, lu datang aja,
ke sidang. Emang bisa? Ya, kan dipanggil pasti. Oh, oke. Kan simpel, hakim tinggal memanggil dia, Iya. konfrontir. Bener nggak lu nganterin ke rumah, tanggal berapa lu anterin ke rumah, ketemu siapa, dan sebagainya. Itu satu. Kalau misalkan gua nggak terima, masa kok rumah menteri nggak ada CCTV? Rumah menteri nggak ada CCTV, nggak ada pengawal. Sesederhana itu gua. Jadi ketika, nah itu kemudian yang polisi ngomong, ya kami akan panggil lagi kalau memang dibutuhkan keterangannya, kan gitu kan. Iya. Justru menurut gua Nggak menjawab pertanyaan. iya, kasus-kasus kayak gitu tuh buat gua tuh nggak dituntasin. gitu. Nggak tuntas. Jadi ujungnya kalau buat gua tuh kayak naruh sampah di bawah karpet. Iya. Dan termasuk kan belum ada klarifikasi ya. Kasus dia ketika dia dipanggil saksi oleh tipikornya Mabes Polri kan. Iya, itu kan panggilan pertama kan. Panggilan pertama, setelah itu kan nggak ada apa-apa kan. Ujungnya kan Budi Ari cuma ngomong, itu fitnah. Iya. Nah, tapi blundernya ini menurut gua karena dia menyinggung PDIP. Nah, dia menyinggung PDIP, terlibat juga segala macam. Justru kalau buat gua simpel banget. Tunjukin aja buktinya. Iya. Jadi jangan ribut nanti, wah ini lapor Barreskrim, fitnah sama. Udah tunjukin aja nih buktinya. Jangan ada drama di antara kita. Apalagi ini Budi Gunawan sama-sama menteri. Iya. Ya, ini buat gua tuh politik di kita tuh ujungnya cuman talking head ya. Iya, talking head. Iya, setuju banget. Adu omongan aja. Iya. Omon-omon. Menomon. Iya. Padahal buat gua saat ini tuh kalau orientasinya ke rakyat ya, rakyat tuh justru butuh gua harus susah itu sampai bulan keberapa. Iya. Udah kerja, udah itu aja. Gue denger tuh dulu ada yang ngomong kerja gitu, siapa ya? Gue maksud gue tuh semua menteri tuh coba arahnya ke sini. Yang ngomong kerja itu tuh inilah yang jangan tanya saya. Tanya aja Obi. Itu Sri Mulat. Tapi kalau judol ini buat gue simple. Kalau memang niatnya memberantas judol sampai ke akar-akarnya. Jadi hakim panggil aja. Iya. Memang harus restu presiden. Gua yakin presiden yang sekarang setuju, merestui pasti itu. Nggak mungkin nggak tuh. Panggil 1000%. Konfrontir di situ segala macam terbukti. Iya. Jadi nggak usah jadi kayak di sosmed. Iya. Dan gue yakin nih, lu yakin nggak nih kasus ini nih dramanya masih akan terus berlanjut, dramanya Budi Ari ini? Mohon maaf lahir dan batin kalau gue nggak. Minta maaf kali nanti ujungnya tuh. Kayak Hercules sama Sutioso. buat gue tuh kasus Budi Ari terlibat atau tidak, mohon maaf lahir dan batin, gue nggak percaya akan selesai. Nggak akan dipanggil, enggak lah. Kedua, Budi Ari sama PDIP, ya ujungnya mah diselesaikan di belakang rumah. Di belakang layar. Menurut gua ya. Iya, di pintu belakang. Padahal, pintu depannya penuh drama. Pintu belakangnya nggak ada. Isu besarnya itu orang nyari itu kemarin job fair di Bekasi, buset sampai yang pingsan. Itu dia. Job fair itu. Kalau pingsan. Ya, ini menarik loh job fair itu, Le. Jadi terus Kemenaker ngomongnya itu bukan berarti kesulitan mencari kerja. Dan tahu nggak lo intinya yang sekarang lagi rame itu yang job fair itu, Le. Di mana-mana itu dicarinya sales. Iya. Kebanyakan. Yang kedua, ini ada lagi kan, ada aja nih negeri ini nih memunculkan pensiun di umur 70 tahun. Iya. Kenapa nggak 90? Itu kejem banget sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, Le. Saya 70. Gua nggak ngertinya tuh para pejabat, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan job fair di Bekasi itu bukan tidak bisa dijadikan indikasi bahwa negeri ini orang susah nyari kerja. Iya. Kalimat itu, aduh. Itu ada yang masih gini lagi. Jangan begitulah. Bayangin, itu katanya sudah diterima. Tapi nggak dipanggil-panggil itu, Le. Ada juga tuh kasus kayak gitu tuh. Ya itu karena dia nggak, Pak saya diterimanya kapan? Karena ternyata 2 tahun lagi.
Aduh, ini mengerikan memang. Karena Bukan gua pengangguran ini. berharap kepada para pejabat siapapun lah. Sebelum lu ngomong tuh detail. Iya. Oke, saat ini kita lagi susah nyari kerja. Iya, dari setiap job fair itu sekian persen diterima bla 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 bla. Justru menurut gua data itu. Bapak kayaknya harus jadi jubirnya pejabat ini. Nah, saya jadi temennya, saya jadi teman Pak Dadi aja ngoceh begini Pak, enak Pak makan gorengan. Enak jadi temennya pejabat kali, Le. Kenapa? Enak teman pejabat. Gua suka ke bawah-bawah. Suka ke bawah-bawah, saya teman Pak Dadi aja. Ntar nggak doyan gorengan lagi. Itu dia, gua yang begini-begini aja, yang kolesterol Ngopi. tinggi. Yang kolesterol tinggi. Tapi buat gua itu udah bahasanya gini. Kalau lu nggak punya data nggak usah ngomong deh. Iya, betul. Hati-hati. Kalau nggak punya data nggak usah ngomong deh. Iya. Dan kenapa sih kalau irit ngomong, kerja aja lah. Iya. Kayak bapak yang itu, kerja. yang tadi jangan tanya saya itu ya. Bukan maksudnya, lu kalau ngomong boleh, tapi pakai data. Iya. Kalau lu nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Kalau nggak pakai data, pakai baju, Le. Iya sih, pakai sarung lah. Karena banyak orang nggak ngomong, asal ngomong. Kita ngomong, juru bicara presiden pernah kepleset. Iya. Karena dia berbicara tanpa data dan asal jeplak. Positioning, Le. Sadar posisi. Nah, saya posisi aja. Kalau misalnya kayak kita enak kan, Le. Kayak begini, ngomong, ngalir ngidul, nggak jelas ini. Iya. Nah, kalau mereka sudah punya posisi, ini kan nyangkut banyak hal nih. Dan kalau pahit, omong aja pahit. Iya, setuju banget itu. Jangan, wah kita negara makmur, iya. Enggak, sekarang nih gimana nih? Iya. Untuk gua tidak usah kerja tapi digaji 20 juta per bulan, nggak Iya. usah kerja itu, gua kapan tuh? Iya, kalau lu nggak punya, kalau lu nganggur, lu tinggal jalan-jalan aja ya, gratis, jalan-jalan kemana-mana ya. Iya. Kan Pulang-pulang sampai rumah udah capek tidur. banyak teori yang mengatakan kalau negara ini dikelola dengan baik, maka setiap warga negara bahkan yang 20 baru lahir, juta. 20 juta per bulan. Iya. Pertanyaannya itu kapan? Iya. Dan Ya. bikin timeline gitu loh. Iya. Cuman kan persoalan kita ya itu, cuman jargon-jargon aja. Bener. Manusia Indonesia ini. Lu masih pada percaya nggak itu, guys? Gua masih percaya ke Indonesianya. Oh, masih percaya. Coba Lu kalau- gimana, kalau guys? ke politisinya, Kayaknya Obi yang nggak percaya nih. Obi tuh Obi-Wan. Obi tuh di Star Wars loh. Dari Iya, pahlawan. Obi-Wan. Obi-Wan. Jedi. Jedi. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian